Ya Allah, ya Rabbi. Bongkar kuburan Fauzi dan buang mayatnya di kali. Tunggu. Saya yang akan membayar jenazahnya Fauzi. Biadab kamu, Sentot. Tega sekali kamu pindahkan mayat suami saya tanpa bilang sama saya. Teganya kamu membiarkan mayat Fauzi di tanah milik saya. Ya, cukup. Tolong kasih tahu siapa yang mengambil mayat itu. Ya Allah, tolong kasih tahu ayah kalau keberadaan kami di sini baik-baik saja. Kakak jangan bohong sama Allah. Bohong gimana? Katanya tadi kita baik-baik, padahal kita kan sengsara. Kasihan ayah, kalau tahu kita sengsara, nanti di surga ayah tidurnya nggak tenang. Oh gitu ya. Katanya ada yang pernah melihat anak-anak kamu. Siapa, Pak? Siapa? Supir. Katanya supir itu, anak-anak kamu pernah numpang sampai ke Jakarta. Jakarta, Pak. Tapi alhamdulillah, Bapak masih punya warung kecil-kecilan, bisa buat nyambung hidup. Kalian boleh tinggal sama Bapak ya, sampai kalian ketemu sama ibu kalian. Sekarang mayatnya Fauzi dimakamkan di mana? Di sebelah kuburan papa saya. Jangan coba-coba dekati anak saya. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah percaya sama keluarga kamu. Terus saja hina saya, tua bangka. Suatu saat nanti, kamu akan merasakan pembalasan dari saya. Anak-anak, sini. Ayo pulang. Sudah sore, ntar sembahyang ini maghrib bersama. Ayo. Iya, Pak. Ayo. Mana sapu tanganku? Tadi rasanya ketinggalan di sini. Maafin aku ya sayang. Sapu tangan kamu aja aku nggak bisa jaga. Ma, gimana hasil pertemuan kamu dengan Mayang dan Jatmiko? Ya, kalau Mayang masih bisa saya kuasai. Tapi si tua bangka Jatmiko itu selalu ada di sampingnya. Dan satu masalah lagi adalah Mayang terpisah dengan anak-anaknya. Loh,
Bukannya itu peluang emas, Ma. Berarti kita bisa menguasai perusahaan dan hartanya Papa, kan? Nggak segampang itu. Di surat wasiat, jelas tertulis almarhum Papa memberikan warisannya kepada Fauji. Dan kalau Fauji nggak ada, itu berarti Mayang dan anak-anaknya yang mendapatkan warisan itu. Dan yang lebih bahaya lagi, di surat itu Papa meminta kita mengembalikan uang sebesar 50 miliar kepada si tua bangka itu. Sekarang surat wasiat Papa itu ada di mana? Sama Om Hendra. Sebagai pengacara dan teman baik Papa, hanya dia dan kita yang tahu apa isi surat wasiat itu. Dan saya akan cari tahu bagaimana untuk mendekati dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mayang, makan sarapan nak. Mayang. Iya, Pak. Kamu harus sabar ya. Percaya, kalau Allah tidak akan memberi cobaan kepada manusia di luar batas kemampuannya. Nanti Papa pulang dari bank. Papa akan mampir ke kantor polisi. Mudah-mudahan polisi bisa membantu secepatnya untuk menemukan anak-anak kamu yang sekarang ada di Jakarta, ya? Aku kangen anak-anakku. Sabar ya. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan semoga kamu bisa cepat berkumpul dengan anak-anak kamu. Sabar ya. Selamat pagi, Pak Anto. Selamat pagi. Saya hanya memberitahukan, Pak, bahwa pengajuan penambahan kredit yang Bapak minta kemarin ditolak oleh manajemen. Dan dalam jangka waktu dekat ini, Pak, Bapak harus segera melunasi utang-utang Bapak kepada kami. Apa? Loh, saya sangat membutuhkan tambahan kredit itu, Pak. Bagaimana saya bisa membayar utang-utang saya kalau roda perusahaan saya ini tidak jalan, Pak? Maaf, Pak. Bapak segera saja datang ke kantor kami dan berbicara dengan pimpinan. Baik, saya akan segera ke sana, Pak. Baik. Tambahan kredit kita ditolak, Pak. Jadi saya harus membayar cepat utang-utang itu seluruhnya. Cobaan apa lagi ini? Allah. Pak, gimana kalau kita minta bantuan ke Larissa? Oh, enggak. Sampai kapanpun, Papa tidak akan mau berhubungan dengan keluarga mereka. Apalagi minta tolong. Tapi kan... Cukup, cukup. Papa haramkan berhubungan dengan keluarga mereka. Haram. Sasa dan Ivatar sama Bapak. Pasti adikmu ada di makam itu lagi. Yaudah deh, Haikal lihat dulu ya, Pak.
Ya, cepetan ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Bapak Fauzi ini. Seperti Engkau memaafkan ayah Salsa. Jangan siksa mereka. Kasihan kan kalau disiksa. Udah doanya, Dek? Kakak nggak doa untuk Bapak Fauzi ini. Setiap habis sholat, kakak selalu doain Bapak Fauzi ini. Dan kakak juga nggak lupa doain Bapak sama Ibu. Iya, Kak. Salsa juga nggak lupa untuk doain Ibu. Kapan ya, Kak, kira-kira kita ketemu Ibu lagi? Salsa kangen banget sama Ibu. Mudah-mudahan Allah segera mempertemukan kita sama Ibu. Kak, Salsa ingin bobo di pelukan Ibu. Salsa janji Salsa nggak akan ngompol lagi. Iya deh. Kak, bunganya udah layu. Salsa ganti dulu ya. Ya. Dalam jangka waktu dekat ini, Pak, Bapak harus segera melunasi utang-utang Bapak kepada kami. Melunasi utang-utang Bapak kepada kami. Melunasi utang-utang Bapak kepada kami. Melunasi utang-utang Bapak. Melunasi utang-utang Bapak. Melunasi utang-utang Bapak kepada kami. Papa! Papa kenapa, Pak? Mayang! Mayang! Mayang, ayo. Papa. Papa kenapa, Ma? Enggak. Papa mungkin cuma masuk angin. Karena belakangan kan Papa tidur larut malam. Tapi Papa harus ke bank sekarang. Harus. Enggak, Pak. Papa nggak boleh maksain diri Papa. Papa harus ingat kesehatan Papa ya. Nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana? Papa istirahat dulu, Pak. Biar dokter periksa Papa dulu. Kalau Papa nggak ke bank, kita akan kehilangan segalanya. Kita akan kehilangan perusahaan dan juga rumah ini. Biarin, Mama lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan Papa. Udah, Papa tenang. Mayang, cepat kamu panggil dokter Ridwan ya. Telepon suruh ke sini. Iya, Ma. Jadi sudah 6 bulan ini, cabang yang di Solo dan di Jogja mengalami kerugian, gitu ya? Benar, Bu. Ini semua dampak dari situasi ekonomi global saat ini, Bu. Kalau begitu, kita tutup saja cabang yang di Solo dan di Jogja. Dan kita jual aset-asetnya. Tapi, Bu, apakah tidak sebaiknya kita menunggu Pak Hendra kembali dulu dari luar negeri? Karena ini menyangkut harta perusahaan, Bu. Pak Hendra itu cuma pengacara di perusahaan ini. Lagian saya yang menentukan kebijakan-kebijakan di perusahaan ini. Karena saya adalah salah satu pewaris dari perusahaan ini. Tapi Bu... Pak Hasan, apa Pak Hasan nggak mau mengganti mobil Bapak dengan mobil yang baru? Baiklah, Bu. Kalau begitu saya akan bereskan semua yang menyangkut perusahaan kita di Solo dan Jogja. Dan... saya mohon diri, Bu. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya, Bu. Permisi, Bu. Sepertinya saya harus segera mencari anak-anak Mayang. Kalau anak-anak tersebut ada di tangan saya, Mayang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pasti dia lebih memilih anak-anaknya daripada harta peninggalan Fauzi. Halo, Mama. Ya, sayang. Ada apa, sayang? Papa mana? Kok belum datang sih jemput kita? Papa kalian belum datang? Kalian ada di mana? Doni sama Citra lagi di depan gerbang sekolahan, Ma. Ini tinggal berduaan doang. Teman-teman Doni udah pada pulang semua. Ya udah, kalian tunggu aja di situ ya. Jangan kemana-mana. Mama yang jemput kalian. Ya udah, dadah. Ayo, sayang. Aduh. Kamu minum dong, sayang. Kamu juga minum dong. Aduh, ini juga nih. Kamu juga minum dong.
masa minum nggak diminum sih? Iya. Habis. Kak, aku haus nih. Tapi uang jajanku udah habis. Kita tunggu mama datang aja ya. Uang jajan kakak juga udah habis. Jadi ambil aja, gratis kok. Jangan. Nanti kamu rugi loh. Gak apa-apa kak, ambil aja. Lagian dagangan kita hari ini udah cukup laris. Jadinya keuntungannya juga udah ada. Dan kata ibu kami, nggak ada orang miskin karena bersedekah. Ini sedekahnya. Bu, ini ada resep yang harus segera ditebus agar Bapak bisa cepatnya minum obat dan juga Bapak bisa beristirahat. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu bisa menghubungi saya. Nah, ini. Terima kasih ya dok. Main kalau anterin dokter ya. Ya, sama-sama. Mari Pak, cepat sembuh ya. Makasih dok. Ya, makasih. Udah papa sekarang istirahat dulu ya. Jangan banyak pikiran. Kita tidak punya waktu lagi, Mam. Orang bank tidak akan peduli dengan keadaan Papa. Papa harus menyelamatkan perusahaan. Karena perusahaan ini adalah perusahaan keluarga turun-temurun. Pak, Papa istirahat aja ya, Pak ya. Biar Maya yang temuin orang bank. Apa kamu bisa, Mai? Insya Allah, Pak. Insya Allah Mai bisa. Kan Papa yang bilang sama Mai, kalau kehidupan kita tuh harus terus berjalan. Mai juga sangat egois selama ini, Papa. Hanya pikirin diri Mai sendiri. Mai lupa sama kasih sayang mama Papa yang sudah diberikan buat Mai. Papamu lupa kalau anaknya tuh dulu lulus dengan predikat terbaik dari universitasnya. Papa istirahat aja ya, Pak ya. Biar Mayang yang temuin orang bang. Mai janji akan melakukan yang terbaik buat keluarga kita. Terima kasih ya, Mai. Iya, Papa. Ya, masuk. Misi, Pak. Maya. Haris? Apa kabar, Mai? Baik, Riz. Udah lama ya nggak ketemu? Iya. Pak, saya permisi dulu. Oh ya, silakan. Silakan duduk, Mai. Iya. Sorry ya, Mai. Tadi aku nggak langsung suruh kamu masuk. Jadi kamu nunggu cukup lama. Habis kamu sih pakai namanya Fauzi segala. Iya, itu nama almarhum suamiku. Suami kamu sudah meninggal. Iya. Kak, itu Mama datang menjemput kita. Iya, makasih teman. Ayo Cuk, kita pulang. Papa. Siapa anak-anak itu, Don? Pedagang asongan mah. Mereka sering berjualan di depan sekolah. Pedagang asongan? Kalian itu jangan bergaul ya sama mereka.
Kita tuh nggak level tau nggak sih bergaul sama mereka. Ingat itu. Tapi mereka orang baik, Ma. Orang baik? Kamu tuh tahu apa soal orang baik? Orang baik kayak gitu tuh pasti ada maunya. Halo, Sentot, apa kabar? Baik. Tadi Nyonya menghubungi saya. Iya. Apa sore ini kamu bisa datang ke rumah saya? Ada apa ya? Soal anak-anak Mayang. Kalau sore ini kamu bisa datang, ada duit yang sangat besar menunggu kalian. Baik, Nyonya. Saya pasti akan datang. Kak, sini Kak. Kenapa? Kak, ini uangnya untuk bayar minuman yang tadi. Gak usah. Minuman tadi adalah hadiah dari aku dan adik aku. Sebagai tanda pertemanan kita. Udah deh, ambil aja. Lagian anak-anak saya juga nggak mau temenan sama kalian. Pak, jalan. Aku mohon sama kamu, Riz. Tolong bantu papaku untuk meringankan perusahaannya, Riz. Baiklah, Mai. Aku akan usahain ya. Tapi kamu harus ingat, walaupun aku bisa membantu perusahaan papa kamu, tapi jangka waktu pengembalian hutangnya nggak bisa terlalu lama. Paling lama 3 bulan. Itu juga aku terima kasih sekali sama kamu. Minimal papaku tuh masih bisa bernafas untuk mencari jalan keluar, Riz. Sama-sama, Mai. Oh ya, kalau kamu ada perlu apa-apa, kamu tinggal hubungi aku kok. Iya, makasih banyak. Aku pamit dulu ya. Anak sama istrimu, apa kabarnya? Istri? Mai, sepertinya sampai saat ini belum ada yang mau tuh sama aku. Masa sih manajer kayak kamu gini masih jomblo? Tadi aku lihat pegawai kamu cantik. Bisa aja kamu, Mai. Ya udah deh, aku pamit ya. Iya, hati-hati ya. Iya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Pak, minum Pak. Tisu. Roti. Kak, aku lapar. Boleh nggak aku ambil roti 1? Jangan, Sah. Barang dagangan ini kan titipan Pak Atmo. Tapi aku lapar. Nih, denger nih. Perut aku kriuk-kriuk kayak ada jangkrik. Gini, kalau ada yang beli, uangnya kita pakai dulu buat beli roti. Jadi kan Pak Atmo nggak rugi. Dek, minta roti sama airnya 1, Dek. Tuh kan, aku langsung ngasih kita rezeki. Ini Pak, 10.000. Pak, Bapak jahat, bohongin anak kecil. Salsa, jangan marah gitu dong. Habis kita dibohongi, mentang-mentang kita anak kecil, kita ditipu. Jahat. Salsa, ayah ibu kita kan ngajar supaya jangan berprasangka. Bapak itu baik kok. Siapa tahu Bapak itu lagi butuh uang untuk hal yang lebih penting. Tapi aku nggak jadi makan roti deh. Gini, kamu ambil aja dulu. Kalau jual kita lebih, kita kan bisa tutupin. Tapi kalau enggak, kita bilang sama Pak Atmo kalau kita utang 1. Asik. Ya, makan yang banyak ya, Dek. Asik, aku makan. Sepertinya makam Fauzi ada yang merawat, dan siapa yang menabur bunga-bunga ini?
Mayang, tolong jemput Mama ya. Mama kan habis belanja itu keperluan rumah sama beli obatnya Papa. Tahu-tahu taksi yang ditumpangi Mama tuh mogok di dekat Jalan Manggis ya. Oh, bisa, Ma. Tunggu sebentar ya, Mah ya. Mama tunggu ya, Nak. Ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bu, kita bantuin ya. Terima kasih. Mobil Ibu di mana? Oh, mobil Ibu sebentar lagi datang. Tadi Ibu naik taksi. Bu, kita nunggunya di sana aja ya. Oh, iya deh. Kita bantuin bawa barangnya. Iya. Terima kasih. Kasihan anak-anak ini. Kecil-kecil sudah merasakan kerasnya hidup. Kalau saja Salsa dan Haikal ada, pasti mereka sudah sebesar itu. Kalau gitu, kami pamit dulu ya, Bu. Kami mesti pulang. Sebentar ya. Nih. Makasih, Bu. Tapi nggak usah. Kalau berbuat baik, jangan mengharapkan pamrih. Ibu kami selalu ajarin itu. Ibu ngerti, tapi ini Ibu ikhlas ngasihnya. Tapi ibu kami selalu bilang, kalau menolong sesama, itu Allah akan membalasnya. Ya udah, Bu. Kalau gitu, kita pamit dulu ya. Terima kasih, sayang. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah? Mama ngapain di sini? Mayang, tadi tuh waktu Mama habis telepon kamu, ya terus tiba-tiba ada anak kecil lewat di sini bantuin Mama. Anak-anak? Iya. Mana? Tuh tadi. Loh, kok udah nggak ada? Jadi Nyonya menginginkan kami mencari anak-anaknya Mayang. Iya. Karena kamu adalah salah satu orang yang tahu bagaimana wajah anak-anak Mayang. Kalau boleh tahu, kenapa Nyonya menginginkan saya untuk mencari anak-anak Mayang? Kamu lupa, anak-anak Mayang itu berarti anak-anak Fauzi juga. Dan mereka keponakan-keponakan saya. Kurang ajar. Bandot tua ini sudah mau mencampuri urusan saya terlalu dalam. Baik, saya memerlukan dana awal 100 juta untuk biaya operasional kami di Jakarta. Selama di Jakarta. Oke, tunggu sebentar. Loh, Mayang, kenapa kok kelihatannya risau gitu? Tadi waktu pulang dari bank, Mayang mampir sebentar ke makamnya Fauzi, Ma. Terus? Terus ya agak aneh aja, Mayang lihat kuburan Fauzi tuh bersih banget. Di atas pusaranya tuh banyak bunga-bunga yang masih segar. Kayak baru ada orang yang bersihin gitu loh, Ma. Mungkin aja Clarissa habis mengunjungi makam adeknya. Nggak mungkin, Pak. Kalau itu Clarissa, masa kuburan bapaknya sendiri nggak dirapiin seperti Fauzi? Kuburan bapaknya tuh kering, kotor, nggak sebersih Fauzi. Ini pasti orang lain, Pak. Atau mungkin aja pegawai pemakaman itu yang dibayar oleh si Clarissa itu lupa membersihkan kuburan Harjito. Iya. Ya tapi ya sudahlah. Yang penting kan sekarang ini makam suamimu sudah ada dekat kita di Jakarta ini, ya kan? Iya, Pak. Ya udah, Mama, Papa, Mayang itu dulu ya, mau ambil data-data perusahaan Papa. Iya, tapi inget ya, jangan terlalu telat. Karena mulai besok, kamu mulai mendampingi Papa. Iya, Ma.
rese nih si Tina. Untung aja udah lipstick ini gue lihat. Kalau enggak, bisa berantem gue sama bini gue. Baru pulang? Dari mana saja kamu? Enggak, Mak. Aku udah pulang dari tadi. Bohong. Saya dari tadi siang mencoba hubungi kamu tapi nggak bisa telepon kamu. Oh, aku tadi ketemu temen, Mah. Terus ngomongin masalah bisnis. Ketemu temen tuh seharian. Yang bener aja kamu. Sampai-sampai kamu beraninya menelantarkan anak-anak di sekolah. Kamu tuh gak mikir apa? Ya ampun, Ma. Masa Mama gak percaya sama aku sih? Cukup udah, Dino. Kamu jangan bohong ya, Dino. Ingat, kamu tuh hidup dari keluarga saya. Kalau kamu sampai main mata sama perempuan lain, saya usir kamu dari rumah ini. Ma, sebagai suami dan ayah dari anak-anak, aku tuh pengen banget, Ma, ngebahagiain Mama sama anak-anak. Jadi, gak mungkin lah, Ma, kalau aku mengkhianatin keluarga tercinta ini. Sebaiknya kamu benar, Dino. Karena kalau enggak, saya usir kamu ke jalanan. Dino, jangan lupa tutup pintu depan. Mayang? Mayang? Nak? Tidur di kamarmu, Nak. Nanti kamu sakit. Berkas ini biar Papa yang beresin ya. Jangan lupa kamu belum sholat Isya ya. Naik ke atas dulu ya, Pak. Iya, iya. Terima kasih ya Tuhan atas segala karunia-Mu. Kalau ada lagi orang yang mau berbuat jahat kepada kalian, jangan dilawan ya. Berikan saja apa yang mereka mau. Loh, kenapa dikasih, Pak? Iya, itu namanya membiarkan orang berbuat dosa. Bapak ngerti. Tapi daripada kalian celaka, ya mendingan mengalah saja, ya kan? Bapak hari ini nggak dagang. Bapak kurang enak badan, Nak. Biar Bapak istirahat saja di rumah sambil menjaga Fatur. Jangan, Pak. Bapak kan lagi sakit. Sekali-sekali Fatur ikut kita jualan. Jangan lupa minum obat ya, Pak. Iya, Bapak kan lagi sakit. Jadi Bapak istirahat aja. Pak, boleh nggak sebelum kita ke kantor ke makamnya Fauzi dulu sebentar aja? Kenapa? Kamu nervous?
Karena hari ini pertama kali kamu ke kantor bersama Papa. Oke, nggak ada masalah. Kita berangkat sekarang ya. Kalian hati-hati ya, Nak. Iya, Pak. Pak Atmo, Ya. doain kita ya, supaya dagangannya laku. Oh iya, Pak Atmo doakan ya. Kita pergi dulu ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bebe. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Pak, kita ke makamnya Pak Fauzi yuk. Sasa mau doa untuk Pak Fauzi. Nanti aja ya, Sah. Setelah kita selesai dagang. Nanti kelupaan, Sasa takut ke kuburan malam-malam. Ya udah deh. Yuk, kita ke makam Pak Fauzi. Apa Mayang pagi-pagi datang ke kuburan? Oh iya. Jangan-jangan mayat si Fauzi dipindahin kemari. Tuan, bagaimana kalau kita tangkap saja si Mayang? Hah? Goblok kamu. Kalau kita kelihatan sama papanya, bisa berantakan rencana kita. Goblok. Iya. Emang goblok saya. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa Mas Fauzi. Berikanlah kekuatan kepadaku dalam menghadapi semua ini. Sayang, hari ini aku mulai membantu Papa di perusahaan. Aku mohon kamu di sana memberi restu agar langkahku lebih ringan menjalankannya. Aku berjanji akan menjaga martabatmu di depan Papa, agar kebencian Papa sirna terhadapmu, sayang. Mayang. Masa mayat Fauzi masih kamu cintai? Apa tidak ada laki-laki lain selain mayat Fauzi? Eta bukan anaknya si Fauzi, Eta. Oh iya, cepat sergap mereka, tangkap. Jangan sampai mereka ketemu dengan ibunya. Ayo, cepat. Bos. Gimana kalau bos yang nyergap mereka, biar kita yang nungguin Mayang ya? Kampret. Yang jadi bos itu saya apa kamu? Iya, Bos. Ayo cepat tangkap. Diam kamu, diam. Iya. Rezeki ya. Mayang menuju kemari. Ayo sembunyi di belakang mobil. Ayo sembunyikan. Ngapain kamu kesini? Maya, ini kan tempat umum. Siapa saja berhak untuk datang kemari. Dan kebetulan sekali saya bisa bertemu kamu di sini. Saya nggak percaya. Pasti kamu ke Jakarta dengan niat busuk kamu kan? Mayang. Kamu tuh kalau lagi marah, kecantikanmu tidak pernah luntur. Sayang sekali Fauzi meninggalkan seorang istri yang cantik seperti kamu. Mayang, sabar. Ayo kita pergi dari sini. Dan kamu, jangan coba-coba mengganggu anak saya. Dan kalau kamu masih berani mengganggu anak saya seret kamu ke penjara. Ayo. Untung! Ayo cepat! Untung! Ayo masukin! Masukkan! Ayo cepat! Sentot, bagaimana kabar anak-anak Mayang?
Ikan-ikan pesanan Nyonya sudah berhasil kami tangkap. Bagus. Di mana mereka? Saya ingin segera melihatnya. Tunggu dulu. Bagaimana dengan sisa pembayaran hasil jerih payah kami menangkap ikan-ikan itu? Kamu nggak usah khawatir. Kan saya sudah bilang, saya akan berikan uang seperti yang kamu mau kalau saya sudah melihat anak-anaknya. Baik, Nyonya. Jika uang itu sudah saya terima, Nyonya bisa melihat dan membawa mereka. Pagi ini saya akan siapkan uangnya. Dan nanti siang, kabari saya, kita ketemu di mana. Baik, terima kasih, Nyonya. Ya Allah, lindungi kami dari bahaya. Rubahlah pikiran Om ini, biar melepaskan kami, supaya kami bisa nemenin Pak Atmo. Kan kasihan kalau Pak Atmo cemas. Kabulkanlah doa ini ya Allah. Amin. Kak, Devatur nangis terus dari tadi. Mungkin Devatur lapar, kasih makan dong. Kenapa sih berisik banget? Kenapa itu anak? Adik kami lapar Om, belum makan. Tuh, kasihan kan? Om ada air nggak? Kalau bisa susu Om, apalagi susu murni. Devatur suka banget itu. Memangnya kalian pikir ini warteg, hah? Pokoknya kalian harus tutup mulut adik kalian itu. Nih, pakai ini. Awas. Kalau masih belum diam juga, saya balik lagi bos Mangka. Untuk salsa makan ya Om. Makan. Buat saya aduin ke kepala kalian. Mau? Kak, emangnya Devatur boleh makan apel? Kakak bukan ngasih apelnya, tapi sarinya. Ya Allah, mudah-mudahan Devatur mau mencari apel ini. Kan apel juga ciptaan Allah. Mudah-mudahan Devatur nggak sakit. Bantu kami ya Allah.